Sekali lagi para Bapak Ibu, para penyuluh, pada pejabat pelaksana untuk mengambil tempat masyarakat kursi kosong di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju bersama tim. Yang saya hormati, saya muliakan adinda saya Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Papalang bersama seluruh jajaran pejabat pelaksana, bapak-bapak, ibu, para tim monitoring, supervisi yang sama-sama hormati, bapak ibu para penyuluh, baik guru fungsional maupun guru non PNS yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama tentunya saya mengajak atau mau mengucapkan rasa syukur pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim bersama Bapak Kepala Kantor dalam kegiatan monet dan supervisi. Yang tentunya kita sangat mengharapkan dengan adanya monitoring ini bisa kita evaluasi bagaimana pelaksanaan tugas kita di Kanwa, begitu pula supervisi bagaimana pengelolaan dana PNBP yang ada di kantor pusat agama. Namun sebelum kita kegiatan ini monet dan survei dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kantor. Jadi ada 3 tim yang kami hadir, ada nanti yang mensupervisi PNBP, ada Bapak Haji kita bersama tim menangani penyuluh PNS monitoring, dan Bapak Kasubag TU monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian dan keuangan. Untuk menghargai waktu, kami sangat mengharapkan Bapak Kepala Kantor bersama jangan dulu suruh di sini Bu, di yang semua pejabat pelaksana kantor pelaksana kami supaya mengambil tempat. Mengambil tempat Pak di sana. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor dan Pak Kasubag bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang awal bulan sampai bulan Mei ini ada beberapa staf yang keluar Mister Kepewali. Jadi sangat-sangat kewalahan secara kepala kantor, tinggal berdua urusan desa. Ini belasan ibu belasan ya kan. Jadi orang di sini. Orang cuma sakit di mamanya, jadi kami sangat mengharapkan yang bisa membantu pelaksanaan tugas Kepala Kantor Urusan Agama di bidang administrasi. Begitu pula ini penyuluh PNS Pak Kandep, Pak Kasubag, tinggal 2 ya, dan 1 lagi sudah mengisbat, jadi tinggal 1 Sopes Pak Andi ini kan Abasri, dan ini sudah terproses kan ya. Non PNS-nya dekat 8 ya. Jadi ini kami laporkan, mudah-mudahan depan saya juga sangat bersyukur, mudah-mudahan kantor usaha agama yang lain bisa mengikuti tata kelola kantor ini. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa melakukan
ini melakukan study banding di Kabupaten Paparan. Ini sudah tertata dengan baik. Mungkin ke depan mungkin lagi kita tentang struktur organisasi yang perlu dibenahi, bagaimana strukturnya ke masjid dan karena semua pejabat melaksanakan. Saya rasa kepada Bapak Koordinator Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadratin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Yang hormat dan saya muliakan Bapak kita, Bapak Kasubag PU, Bapak Kasih Bidang Masyarakat Islam, beserta seluruh rombongan, ada Pak Idar, ada Ibu Yuni, siapa lagi? Haji Rahma, ada Hayati, ada Ibu Aminah. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, beserta seluruh pejabat pelaksana, teman-teman penduduk agama Islam, baik PNS maupun non-PNS yang semuanya hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada kita semua atas kehadiran kita pada siang hari ini yang sangat bersahaja. Ini adalah merupakan tanda wujudnya kebersamaan kita secara bersama-sama dalam melaksanakan pelayanan agama di kantor kita ini. Oleh karena itu, salah satu rukun yang penting kita harus ketahui dalam sebuah organisasi itu adalah rapat pertemuan secara berkala, baik kita rencanakan secara organisasi maupun kita laksanakan secara tiba-tiba. Karena apa? Rapat itu adalah mesin kerja organisasi. Tanpa ada rapat, maka otomatis tidaklah mesin kerja itu bisa berputar. Kalau ingin putar organisasi, maka laksanakan rukunnya yang rapat. Semakin banyak rapat, semakin cepat perputaran organisasi. Tapi semakin tidak ada rapat, maka semakin stagnan produk organisasi. Teman-teman sekalian, salah satu aspek yang sangat penting dalam organisasi itu adalah tata laksana organisasi. Apa itu tata laksana? Tata laksana itu adalah usaha kita untuk menata proses pelaksanaan organisasi. Jadi tata laksana itu salah dalam penataan. Tata laksana, penataan untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan organisasi. Berkaitan dengan hal ini, maka ada 4 rukun besar yang kita harus ketahui dalam rangka untuk menata dalam melaksanakan organisasi ini. Rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau tinggalkan ini, Anda tidak dapat pahala dalam organisasi. Kami rukunnya. Rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Katakanlah rukun salat harus baca Al-Fatihah. La tasihhu salatu abdin ma qara'a surat Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang itu tanpa surah Al-Fatihah. Demikian juga organisasi. Tidak sah diri kita ini sebagai seorang organisatoris pada sebuah kantor ini tanpa kita melaksanakan 4 hal. Apa itu 4
pertama perencanaan, rencana kerja organisasi. Yang kedua, pelaksanaan rencana kerja organisasi. Yang ketiga adalah pengawasan kerja organisasi. Yang kelima adalah evaluasi pelaksanaan kerja organisasi. Monitoring ini berada pada rukun yang keempat, ketiga dan keempat, yang pengawasan dan evaluasi. Maka MONEF ini adalah sebuah rukun yang senantiasa harus dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama ini. Untuk bimas Islam dan seluruh ini itu wajib melaksanakan monitoring 3 kali dalam 1 tahun. Pertama 3 bulan pertama, yang kedua 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Sekarang ini tidak terlambat melakukan monitoring untuk 3 bulan pertama karena kita ini menghadapi pandemi COVID-19 dari bulan 3 sampai hari ini. Maka teman-teman sekalian, dari keempat rukun organisasi ini, maka hal yang paling penting yang harus menjadi eksekutor dalam mensukseskan tempat kegiatan rukun organisasi ini adalah kepala kantor urusan agama sebagai ketua organisasi. Memang dalam teori, dalam praktek itu, biar pasukan kita di bawah ini punya sumber daya manusia yang bagus. Kalau ketua organisasi tidak punya visi, tidak punya nyali, tidak progresif, tidak menjadi motivator, maka saya kira barang itu akan kandas di tengah jalan. Karena dalam sebuah research ini terbukti bahwa pengaruh yang paling signifikan dalam memutar roda organisasi ini itu ada pada profil seorang pimpinan, seorang kepala, seorang ketua. Andai kata mungkin ini seluruh KUA ini modelnya sama dengan Pak Samsudin, saya kira akan sama, semuanya akan bagus. Karena ada 4 KUA yang bagus ini, Pak Samsudin, Pak Sampaga, Simboro, yang Mahmud, Benusul. Yang lain ini, ya begitulah. Sama dengan anak-anak di rumah, 99% pembentukan watak, karakter, kebiasaan anak itu ada pada bapak dengan ini. Cara saya berkomunikasi ini, itu bukan ciplakan dari orang lain, tapi turunan dari bapak dan ibu saya. Pasti begitu. Dari mana kok? Pasti ibunya sering mengatakan, dari mana kok? Nah, memang media sosial itu dibentuk oleh seorang pimpinan. Tetapi pimpinan tidak cukup tanpa ada partisipasi dari teman-teman pejabat pelaksana di bawah ini. Itulah sehingga rukun eksternal sebuah organisasi itu harus membentuk teamwork, kerjasama yang baik. Karena biar kepala keuangan pintar cerdas, kalau nyali pengembangan dirinya si pejabat pelaksana tidak ada, maka tidak bisa juga. Karena pegawai itu kan macam-macam itu. Ada pegawai, ada ASN yang pemikir tapi tidak bekerja. Ada pekerja tapi tidak pemikir. Ada juga pemikir bekerja, ada juga tidak pemikir tidak bekerja juga. Karena kalau kebetulan ini, ya pemikir tapi tidak bekerja. Ini bisa bahaya ini kan. Banyak konsep tapi itu udah malah ya apa-apa. Kebola dulu tetap Pak, karena kata itu
Jadi oleh karena itu kita harus hadap diri kepada sebuah sistem yang kita bangun secara bersama ini dengan cara membentuk team working. Inilah kekuatan besar dalam sebuah organisasi. Apalagi di kantor urusan agama ini ada 3 hal yang perlu kita layankan. Pertama, layanan administrasi. Harus mantap ini dari administrasi ini. File pada setiap pejabat pelaksana itu harus ada. Harus terlihat bahwa ini adalah kantor Kementerian Agama. Di mana bisa dilihat? Ada papan nama. Mana filenya papan nama? Ada pada profil kantor urusan agama kecamatan. Saya dulu ketika diangkat menjadi kepala kecamatan Polwadi, maka tidak ada pikiran saya kalau bukan satu, membuat satu buku dalam judul Polwadi dalam angka. Potensi Polwadi kantor urusan agama dalam angka. Jadi saya buat itu berdasarkan informasi dari Pak Muhlis dan Kanwil Kemenak Pak Safuddin bahwa sayalah yang paling pertama membuat profil kantor urusan agama sesuai saudara. Anda mencari data apa? Katakanlah masjid. Pertama nama masjid, alamat masjid. Kemudian status hukum, hibah, wakaf, sertifikat, nama imam, umurnya, sarjana, tingkat pendidikan apa loh, kemudian kegiatan eksternal apa-apa. Jadi semuanya lengkap. Sekitar ada 70 masjid ketika itu di Polwadi, hanya satu musola pada tahun 2007 sampai 2009. Saya buat profil. Kenapa? Itulah file, itulah batang tubuh dari sebuah logo kantor Kementerian Agama dalam kantor. Kalau tidak ada profil, tidak ada batang tubuhnya itu. Undang-undang itu kalau tidak punya batang tubuh itu namanya bukan undang-undang. Berbeda juga kantor kita ini, kalau hanya papan nama saja tanpa ada profil, maka kantor tidak punya batang tubuh. Ada juga yang lain, file yang lain. Ini berdasarkan pengalamannya Pak Kasubag kita ini. Pak Kasubag kita ini punya pengalaman kerja di bidang administrasi, bahwa 99,9% ini tata persuratan kantor urusan agama kecamatan itu semuanya hancur. Lihat, coba ambil satu contoh tentang kode orang, ambil ini, Pak Kasubag lihat pasti salah itu. Salah. Maka diharapkan kepada kepala KUA ini agar supaya mulai hari ini segera memfotokopi itu Peraturan Menteri Agama nomor 8 dan 9 tentang tata persuratan dan kode persuratan kantor Kementerian Agama. Ya, marginnya, fontnya, margin kiri, kanan, atas, bawah, font. Tuh, kalau bisa diservisi ini, seperti ini Pak Kasubag. Kemudian teman-teman sekalian, layanan keagamaan. Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang struktur organisasi kantor urusan agama kecamatan, pada pasal 2 kalau tidak salah, bahwa kepala kantor urusan agama kecamatan itu adalah merupakan unit terkecil dari kantor Kementerian Agama yang bertanggung jawab kepada dirjen Bimas Islam di bawah bimbingan kepala kantor urusan agama kabupaten. Pasal berikutnya menyelenggarakan beberapa layanan agama. Di antaranya adalah 9 jabatan pelaksana yang ada di kantor kita ini. Layanan zakat wakaf, layanan masjid, layanan haji,
kalau sakinah, apalagi nikah rujuk. Oh. Jadi itu sebenarnya harus punya bukti fisik. Karena apa? Latar belakang perubahan struktur kantor Kementerian Agama ini dari nomor 13 tahun 2012 ke yang baru ini itu karena adanya peta jabatan. Bahwa setiap SE itu punya jabatan. Di mana jabatannya itu di mana jabatannya itu berdasarkan pada uraian tugas, dan uraian tugas itu adalah merupakan pokok-pokok pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap ASN dan dibuktikan dalam bentuk LKH. LKH harus cocok dengan uraian tugas. TUS itu harus cocok dengan peta jabatan. Maka LKH harus ada. Kalau tidak ada, no way. Kemudian teman sekalian, berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam itu bahwa kepala kantor ini kan adalah pembimbing dari penyuluh agama, koordinator pembimbing penyuluh agama Islam, PNS dan UPNS. Ini satu di antara rencana istimewa dari kantor, dari departemen, dari Kementerian Agama ini, sehingga mengangkat tambahan penyuluh agama. Karena berdasarkan evaluasi kebutuhan masyarakat Islam terhadap pelayanan agama ini, maka dipastikan bahwa ternyata masyarakat agama ini masih butuh jumlah penyuluh yang banyak. Akhirnya Kementerian Agama pada tahun sekian dengan kebijakan melakukan pengangkatan penyuluh agama non PNS dari 500.000 menjadi 1 juta. Karena itu proses pelaksanaan kegiatan kepenyuluhan agama ini, orientasinya, fokusnya, aktivitasnya itu sangat tergantung kepada bimbingan, arahan, koordinasi kepala KUA. Maka dengan demikian, kepala KUA juga ini harus selalu melaksanakan rapat evaluasi, rapat pemantauan bersama dengan kegiatan penyuluh agama PNS dan PNS, bersama dengan pejabat penyuluh agama di sini. Pejabat penyuluh agama di sini. Siapa? Siapa? Saya. Ada datamu kan? You punya data hasil kegiatannya penyuluh agama PNS? Setiap hari Jumat Pak Kadek rapat penyuluh. Rapat nih? Setiap hari Jumat. Khusus penyuluh. Jadi rapat itu karena kan begini, ada rapat perencanaan, ada rapat pelaksanaan dan evaluasi. Kalau rapat perencanaan itu kan satu kali dalam 1 tahun gitu. Kalau rapat pelaksanaan evaluasi itu satu kali 1 minggu. Maka apa yang kita melihat adalah bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kita mengevaluasi. Inilah yang kita akan rapatkan satu kali dalam 1 minggu. Karena teman-teman penyuluh agama itu kan sudah punya fokus masing-masing. Katakanlah siapa namanya fokus saat ini? Asri sudah punya tugas majelis taklim ini. TKTPA-nya seperti ini. Tinggal kita ingin mendengarkan informasi apa masalah yang terjadi di majelis taklim dalam 1 minggu ini. Demikian juga apa masalah atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan TKA yang kita bina. Itu aja masalah kita bahas. Apanya belum lengkap. Saya dulu itu, karena saya ini kan mantan direktur LPPTKA, Lembaga Pengembangan Pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Quran. Saya ini praktisi TKTPA. Saya ini belum ngaji di masjid. Saya adalah master yang paling pertama kembali bersekolah di masjid mengajarkan anak-anak di kota. Kalau saya mulai dari sekolah ketika itu saya madrasah. Sanawiyah. Saya kan dulu dari Makassar. Saya pindah ke sini. Orang Samsuri, kamu pindah ke madrasah Aliyah Negeri. Sanawiyah Negeri di Lampung.
karena kamu kan diproses menjadi kepala sekolah. Saya masih pegawai nih, tapi saya sudah diteropong oleh pimpinan sebagai seorang calon kepala sekolah. Cuma saya tidak mau, saya membusuang untuk mengaji 3 tahun sampai saya mengajar TKT saya di Tinambu. Jam 1 saya turun, saya langsung masuk di masjid sampai jam 5 bersama anak-anak TKTPA. Ketika itu, tolong ini, ketika itu banyak di antara orang tua siswa ingin membayar, saya bilang jangan membayar dulu, kita membayaran. Namun saya menyampaikan sebuah pesan kepada teman-teman saya bahwa tolong jangan pagi-pagi meminta infak dan sedekah dari anak-anak kita ini. Kita ini kan ibarat perusahaan ini. Kita harus sukses memproduksi sebuah barang yang berlabel taman kanak-kanak atau baru kita jual ke masyarakat. Anda harus berhasil dulu ini. Carikan dulu produk. Kalau anak-anak sudah pintar mengaji dan orang tuanya mengakui, pasti mereka akan rapat untuk memberikan infak dan sedekah. 5 bulan kemudian deh, kalau saya ini setelah mengajar, akhirnya banyak di antara anak-anak yang tamat di masjid itu. Akhirnya seluruh orang tua santri melakukan rapat tanpa saya hadiri. Saya tidak ingin terlibat, maka mereka sepakat memberikan infak 5.000 dalam 1 bulan. Banyak sekali ketika itu, tahun 80, 2000 berapa? Susah lebih 100 orang. Kemudian saya bentuk pos Persatuan Orang Tua Santri. Jadi ini kan yang perlu kita kaji ini, agar supaya teman-teman ini punya sokong guru dalam melaksanakan kegiatan TKTPA. Saudara tidak sendiri dalam melaksanakan, tapi ada bantuan dari masyarakat. Sehingga seluruh masalah kita ini masyarakat yang selesaikan. Kita itu tidak mengajar saja, mengorganisir, memanage itu barang. Nah ini kan perlu kita rapatkan sehingga saudara ini tidak terlihat rutinitas dalam melaksanakan kegiatan. Bosan Tuhan dulu. Bosan. Jadi itu sama itu kata menjadi salin kok. Jika orang tua ini materi apa yang kita kasih. Kalau saya itu satu aja, materi fikih wanita saya jadi kasih. Itu aja. Jangan bikin beli karena orang tua ini sudah karatan. Itulah saya sering bilang sama kita. Kalau kita pilih mana yang terbilang strategis, kita fokus antara TKTPA dan Islam. TKTPA, ini kan murni gerakan Islam Indonesia pada tingkat bawah. Pikiran saya tidak pernah berubah. Kalau Anda ingin melihat mutiara masa depan bagi agama ini, jangan TKTPA. Ya harus rajin baca buku. Beli buku petunjuk PKPR ini tentang pengelolaan TKTPA di masjid. Saya itu dulu deh, ketika saya terjun itu, saya beli buku 10. Jadi saya nggak kosong turun. Ini kan susah ini, Anda hanya punya semangat, tapi Anda kosong. Kan? Kosong ilmu. Maka bekalilah pikiranmu perangkat-perangkat yang berkaitan dengan organisasi TPA ini, agar kita bisa berjalan dengan baik. Itu baru kita evaluasi dalam rapat teman-teman sekalian. Ya, saya kira ini barangkali teman-teman sekalian yang terakhir ini perlu kerjasama baik antara kepala gua, penyuluh agama PNS dan PNS. Jangan berpikir berapa jumlah penyuluh agama yang tersisa. Tak usah berpikir saja apa kontribusi yang Anda bisa berikan sesaat Anda menjadi penyuluh agama. Saya kira itu saja. Tak usah berpikir berapa jumlah penyuluh agama yang Anda berpikir apa kontribusi yang Anda bisa berikan sesaat menjadi penyuluh agama. Waktu berlalu. Saya kepala kantor ini sudah 2 tahun setengah, 3 tahun. Dan setelah lagi akan selesai. Jadi mari kita menghargai waktu dengan cara berpikir menjadi pemilik waktu. Bagaimana caranya? Berpikir memberikan kontribusi sesaat kita hidup dalam waktu. Kalau tidak seperti itu, maka waktu ini akan hilang. Saya kira itulah barangkali kemudian penyuluh agama PNS ini harus sama dengan penyuluh agama PNS. Kita jadi tolong ini kalau ada rapat penyuluh agama PNS, tolong
kita buat agenda rapat koordinasi penyuluh agama PNS dan non PNS supaya kita bisa menciptakan sebuah organ-organ tim kerja. Katakanlah begini, PNS itu adalah asisten dari non PNS. Setiap penyuluh PNS itu harus menghandle 3 orang penyuluh non PNS sehingga dia adalah satu ide, satu gagasan, satu kerja, satu kegiatan, satu fokus. Seperti dalam kereta api, kegiatan penyuluh agama non PNS lain, non PNS juga lain. Sama-sama jalan, tapi tidak pernah bertemu sampai hari kiamat. Maka untuk mempertemukan ini, kita harus bentuk bagian-bagian organisasi dan supaya wujud kerja tim yang solid, fokus, strategis, dan bisa terukur. Karena itu insya Allah mungkin di bawah advokasi akan ada rapat kerja khusus penyelenggaraan. Saya kira ini harus kalian ya dunia sementara ada sudah malam jabatan ini pasti gaji pasti rutin pasti jam itu beli mobil kalau masih pejabat pelaksana. Nanti saya kepala tua baru bisa beli mobil. Karena hidup ini berjenjang ini. Perasaanmu juga berjenjang. Jangan level kecil mobil ini. Sini kan baru pakai mobil ini. Saya ini adalah kepala seksi yang paling terakhir beli mobil. Nanti teman-teman kepala seksi semuanya punya mobil, baru saya beli mobil. Itu artinya apa? Karir berjenjang, perasaan berjenjang juga. Keinginan untuk memiliki hal yang juga berjenjang. Jangan itu masih di bawah sudah mau menjadi model kepala kantor. Itu namanya besar pasak daripada tidak. Oke, saya kira. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kantor sekalian dengan beberapa arahan dan petunjuk yang disampaikan sangat singkat tapi sangat padat. Mudah-mudahan terutama Bapak Ibu para pejabat pelaksana, penyuluh juga mungkin ada Bapak Kepala Kawan, Bapak Pelaksana bisa kita aplikasikan dan menjalankan tugas-tugas kita. Yang kedua bahwa dengan keterbatasan staf tetap kita maksimal melaksanakan tugas. Kita sedang mengulangi bahwa mohon kepada Bapak penyuluh baik PNS maupun non PNS, kalau tidak ada kegiatan luarnya dan luarnya itu bisa kita ambil kegiatan di kantor usaha agama ini supaya memberikan utama penasihatan. Ini Pak Ustaz Arianto ini kan Bisa semua pagi. semua ini kan Semua nasihat supaya semua. jadi bisa membantu para kawan di luar kegiatan di lapangan. Saya rasa ini Bapak sekalian, terima kasih Bapak Kepala Usaha Agama Kecamatan Pala bersama seluruh jajarannya atas persamaan kita pada hari ini selamat nilai ibadah, dan kami dari tim baik kami dari Bimas maupun dari Bapak Kasubag TU akan melaksanakan tugas.